Desain cantik, performa ultra, harga tetap di 2 jutaan. Ini dia, Redmi Note 14 4G. Halo sob, balik lagi sama aku Kaye di channel YouTube AK4 Official. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal Redmi Note 14 4G, ada baiknya kalian bantu dulu untuk subscribe kita, komen dulu dan tonton juga di video-video kita sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah ngebahas juga soal di Redmi Note series, di Redmi Note series 13. Kalau gitu langsung aja subscribe, komen, dan jangan lupa ditonton video kita yang lainnya. Let's go. Redmi Note 14 4G. Kilas balik dulu seperti biasa. Kalau kita lihat sebelumnya di Redmi Note series itu mereka sudah meluncurkan Redmi Note series 13-nya, Redmi Note 13. Ada beberapa varian juga sama, ada yang Note 13 biasa atau 4G. Terus kemudian ada yang 5G, Pro 5G dan Pro Plus. Tentunya tidak jauh berbeda dengan Redmi Note 14 yang sekarang ini. Juga ada di 5 series atau 5 varian. 14 4G, 5G, Pro 5G, dan Pro Plus 5G. Setelah berhasil rilis nih 1 tahun yang lalu di Redmi Note 13 4G, sekarang di tahun baru ini, di tahun 2025 akhirnya, belum genap 1 tahun setelah yang Note 13, Redmi Note series muncul lagi di Redmi Note 14 series. Nah, kali ini aku megang di Redmi Note 14 4G. Kita akan ngebahas secara detail, secara lebih keseluruhan lagi soal Redmi Note 14 4G. Langsung aja kita bahas. Hadir dengan 4 pilihan warna. Ada warna Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue, dan warna Lime. Nah, kali ini yang aku pegang ini ada di warna Mist Purple. Warna Mist Purple ini memberikan sentuhan yang berbeda nih dengan warna-warna yang lainnya di series Note 14 4G. Kenapa sih berbeda? Sesuai namanya, sesuai nama warnanya Mist Purple. Ada sentuhan glitternya di sini, ada warna-warna bercak ungu, ada alur-alurnya seperti kalau dilihat ada efek kayak kabut-kabutnya gitu. Apalagi kalau kalian di bawah cahaya, di bawah sinar lampu, itu dia kelihatan banget untuk efek glitter ataupun efek mist purple-nya itu di belakang desainnya ini. Desainnya masih sama, dari backdoornya ini plastik ya. Cantik banget. Tapi ini pasti yang banyak banget suka untuk warna Mist Purple ini biasanya kaum-kaum hawa ya, seperti aku gitu. Yang lucu, gemes gitu kalau pakai case bening, jadi lebih menonjol untuk di warna Mist Purple ini. Tapi kalau kalian suka di warna lain, juga ada warna lime. Nah, kalau untuk di warna lime-nya itu sendiri sih, dia warnanya itu hampir sama dengan Samsung Galaxy A15 nih kalau di Samsung. Cuman dia lebih sedikit muda lagi ketimbang di Samsung Galaxy A15 untuk hijau atau untuk warna lime-nya. Sedangkan warna hitamnya itu ada di warna hitam Midnight Black, sesuai dengan namanya ya, Midnight Black atau warna hitam malam. Otomatis lebih pekat dan lebih doff gitu. Dan Ocean Blue, warna Ocean Blue-nya ini cantik banget, biru laut kan ya gitu, Ocean Blue. Lebih enak lagi kalau kalian mau pakai warna yang agak terang di Ocean Blue boleh juga. Dan langsung aja kita bahas desainnya nih setelah kita bahas warna tadi. Nih kita lihat dari dekat ya teman-teman ya. Kalau untuk desainnya dia jauh berbeda dengan series Note sebelumnya untuk yang di Note 13 4G. Di Note 14 4G ini dia lebih mewah, lebih elegan, ditambah untuk di desain kameranya ini jelas beda banget ya. Kalau 13 4G kemarin dia cuman kameranya aja tanpa frame kamera. Nah yang ada frame kamera itu di 13 5G. Tapi di series Note 14 4G ini dia sudah ada frame kameranya. Dan kameranya sedikit lebih besar. Dan juga di sini kalau kalian lihat sudah ada tulisan 108 megapiksel. Sama ya dengan di Note 13 4G sebelumnya, juga sama di support di kamera utama 108 megapiksel. Di sini tulisan Redmi. Karena ini series 4G, jadi cuman ada tulisan Redmi-nya aja. Beda kalau di series 5G, biasanya ada tambahan Redmi 5G untuk membedakan antara 4G dan 5G. Langsung ke bagian sampingnya, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan tentunya ada tombol power dan juga tombol volume. Di atasnya juga masih sama, masih dapat untuk port audio jack-nya untuk headset ya. Terus ada AR Blaster. Nah ini AR Blaster ini biasanya untuk hidupin TV, untuk AC atau perangkat-perangkat ataupun elektronik Xiaomi. Kemudian ada speaker juga di atas ini. Kemudian di bawah juga ada speaker lagi.
berarti dia sudah stereo atau dual speaker ya untuk di series Note 14 4G. Ada Type-C untuk charger atau casan, kemudian ada SIM-nya. SIM-nya ini sudah hybrid. Jadi setelah kita lihat secara keseluruhan, kalau untuk bahan dasar dari Redmi Note 14 4G ini plastik ya teman-teman ya, polikarbonat. Kalau untuk sampingnya, bodinya terbuat dari metal atau logam-logam, tapi ya kualitas besi-besi yang ringan gitulah. Jadi enak banget sih kalau untuk dipegang, ringan juga dan nggak berat. Lanjut ke bagian layarnya nih, layar di Note 14 4G. Sama atau enggak ya kalau dengan Note 13 4G? Kalau untuk layarnya sendiri sudah AMOLED. Tentunya kalau dipakai di luar ruangan, dia udah oke banget. Kemudian layarnya juga sudah ditambah dengan sertifikasi iCare nih. Jadi kalian kalau pakai handphone ini untuk di layar ini, udah nyaman banget, mata tuh nggak cepet capek. Didukung dengan Corning Gorilla Glass 5 di ukuran layar 6,67 inch Full HD+. Untuk refresh rate-nya sendiri di 120 Hz dan di 1800 nits. Udah oke lah ya kalau untuk di handphone kelas 2 jutaan. Nah, dan cuman agak disayangkan nih, kenapa ya? Dia bezelnya sedikit lebih tebal ketimbang di Redmi Note 13 4G. Redmi Note 13 4G kemarin itu dia layarnya sama di 6,67 inch juga, tapi dia bezelnya tipis. Sayang sekali untuk di Note 14 4G ini bezelnya sedikit lebih tebal. Untuk di kamera selfie-nya bentuknya juga masih sama seperti di Note 13 4G. Punch hole ya, udah kamera terkini ya untuk selfie kameranya gitu. Bukan teardrop kayak di handphone sebelah gitu. Di layarnya ini juga sudah untuk lock screen-nya itu di in-screen fingerprint di bagian sini nih. Desain oke, ada peningkatan sedikit di bagian frame kamera dan juga lebih kelihatan mahal dan elegan daripada seri sebelumnya. Dan tentunya layarnya juga ada peningkatan lah ya, walaupun so lah ya, nggak terlalu kelihatan banget. Dan ini tadi udah 120 Hz iCare display, jadi udah lebih aman, lebih nyaman, jadi mata kita nggak cepet capek juga kalau pakai di layar handphone Note 14 4G. Sekarang kita langsung bahas aja untuk performanya nih. Performanya gimana sih? Jadi untuk di Redmi Note 14 4G ini dia sudah ditenagai oleh Helio G99 Ultra. Mantep nggak sih ada kata-kata ultranya itu kan? Nah, biasanya ini Ultra ini adalah hasil kolaborasi dari MediaTek dan Xiaomi. Nah, jadi otomatis performanya lebih ngebut ketimbang di Redmi Note 13 4G yang lalu karena di situ masih pakai chipset Snapdragon 680. Udah jauh 20% lebih meningkat ketimbang di series Note 13 4G. MediaTek Helio G99 Ultra. Langsung aja untuk kita coba ya untuk performanya. Kita akan coba main game, main Mobile Legends. Kira-kira untuk performanya apakah tetap bagus? Apakah akan ada frame drop? Kemudian nanti kita juga akan coba di kameranya. Apakah kameranya akan tetap stabil di performa di Ultra ini, di Helio G99 Ultra? Karena seharusnya kalau untuk di chipset Helio G99 Ultra ini dia sangat mendukung untuk di kualitas kamera yang 108 megapiksel tadi. Langsung aja kita coba ya. Nah, sekarang langsung aja kita cobain, kita buka Mobile Legends, kita mau main Mobile Legends dulu di Note 14 4G. Lama nggak ya loadingnya kira-kira di Helio G99 Ultra ini? Nah, ini kita udah berhasil login ya guys, kita udah masuk ke gamenya langsung. Kita mau langsung battle di sini. Kira-kira bakalan ada frame drop atau enggak ya? Tapi sejauh ini dari tadi baru masuk dan udah loading juga, nunggu. Tidak ada frame drop sama sekali sih. Lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, oke-oke aja. Sinyal aman, selama sinyal aman, kayaknya untuk kualitas dari frame rate-nya oke-oke aja nih. Tuh, enak banget. Walaupun ya ini tadi ya, layarnya bezelnya itu agak sedikit tebal gitu. Jadi agak kurang luas sedikit untuk di ukuran layar 6,67 inci. Dan karena sudah Helio G99 Ultra, hampir sama juga untuk series handphone lainnya yang udah didukung Helio G99 Ultra. Kayaknya dari tadi aku belum ngerasain panas di handphonenya. Suhu handphonenya masih aman-aman aja.
tidak ada panas yang berlebihan. Suhu handphonenya masih stabil, enak banget. Udah kurang lebih main handphone ini 1 jam. Dia stabil di 80-90 fps nih. Jadi otomatis ya. Jadi otomatis tidak frame drop. Frame rate-nya lancar, jaya, aman, sentosa. Oke. Main Mobile Legends udah, sekarang kita coba untuk di kameranya ya. Apakah bakalan ada penurunan kualitas atau malah ada upgrade gitu untuk di segi kameranya di chipset ataupun di Helio G99 Ultra ini. Ayo kita coba. Nah, kalau tadi kita udah coba Mobile Legends, sekarang kita coba untuk kualitas kameranya. Kamera utama 108 megapiksel. Kita cari dulu. Nih, dia kalau untuk kameranya itu berarti di fitur lainnya ya, fitur lanjutannya untuk di kamera 108 megapikselnya itu. Oke, mari kita coba ambil gambar ya. Nah, ini untuk di kamera 108 megapiksel. Oh ya, hasilnya lebih cerah ketimbang di Note 13 4G. Warnanya lebih muncul, lebih berwarna lagi, lebih pop up lagi untuk warna-warna cerahnya. Kayak warna merahnya ini lebih kelihatan cerah ya, dan gak beda jauh sama yang di realnya. Sekarang kita coba untuk di videonya. Apakah videonya udah mantap juga? Sudah ada in sensor zoom juga ya, sampai 3 kali. Resolusinya di 1080p, bisa diatur untuk fps-nya di 30 ataupun di 60 fps. Kita coba yang paling tinggi di 60, dan tentunya sudah ada fitur stabilisasinya yang bisa kalian aktifkan di fitur lainnya. Kita coba zoom sampai dengan 6 kali zoom. Kita lihat hasilnya ya, apakah dia stabil beneran? Oke, stabil ya. Nanti kalian bisa aktifkan untuk fitur stabilnya itu di fitur lainnya. Hasilnya oke. Dan tetap ya untuk di warnanya, kecerahannya untuk hasil video ataupun hasil gambarnya, warnanya tetap nge-pop up, lebih warm ketimbang di Note 13 4G kemarin. Kalau 13 4G kemarin dia sedikit agak pucat ya. Kalau di sini dia lebih berwarna, lebih cerah. Nah, kalau untuk di kamera selfie-nya, ini dia sudah di 20 megapiksel. Sebentar, oke kita coba ya. Dan sayangnya di sini di Note 14 4G ini belum ada fitur ultra wide. Dia sedikit downgrade ketimbang di Note 13 4G yang sudah ada fitur ultra wide-nya. Penting nggak penting sebenarnya untuk sebagian orang, tapi kalau untuk aku, karena aku cewek ya, suka foto-foto banget, ultra wide itu termasuk fitur yang sangat penting ya. Apalagi di era sekarang, fitur ultra wide itu adalah fitur yang sangat kekinian gitu untuk buat konten dan lain-lain. Coba kita selfie ya. Kamera selfie 20 megapiksel, hasilnya bagus nggak ya? Oh, dia ada fitur HDR, bisa dimatiin dan dihidupkan juga. Ini kita hidupin aja ya untuk HDR-nya, biar lebih HD hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kalau untuk hasilnya, nah tadi ya, dia tetap sama dengan kamera belakangnya ya. Warna-warnanya tuh kelihatan lebih menonjol tuh. Apalagi untuk warna-warna cerah, warna merah. Gitu. Ini mantep banget sih udah. Kalau untuk di kamera 20 megapiksel di dalam ruangan kayak gini, kita coba foto. Hasilnya tetap cerah, tanpa perlu bantuan cahaya lagi, lightning dan lain-lain. Dan warnanya tetap kelihatan jelas banget. Sekarang kita coba untuk videonya ya, video depan. Kira-kira dia bakalan
kualitasnya menurun atau enggak nih di dalam ruangan kayak gini. Resolusinya sudah 1080p, tapi beda sama di kamera belakang. Kalau kamera depan hanya mentok di 30 fps, tidak bisa di 60 fps. Kurangnya di situ aja ya. Dan tentunya belum 4K ya. Kalau untuk di series 2 jutaan dapat 4K agak berat. Kalau untuk di series 2 jutaan itu udah mentok di 60 fps ataupun 30 fps sudah oke banget sih. Coba rekam ya. Kita atur terlebih dahulu. Oh, dia ada fitur isi cahayanya juga. Nah, dia bisa begini. Kira-kira perlu cahaya atau enggak? Gak usah dulu deh ya. Kita matiin aja dulu. Bisa kita atur pencerahannya sedikit mungkin. Kita rekam video. Oke lah ya untuk stabilnya. Kamera depan juga di 20 megapiksel, 1080p, 30 fps. Kita cek hasilnya. Oh, dia sedikit agak ini ya, frame drop mungkin ya, kualitas gambarnya menurun. Tuh, dari segi pencahayaan karena kita di dalam ruangan, tidak terlalu didukung dengan pencahayaan yang terang banget, jadi dia naik turun untuk cahayanya. Walaupun tadi sempat kita naikin terlebih dahulu untuk brightness-nya di awalnya tadi ya. Tuh, dia tidak stabil untuk pencahayaannya. Ya oke lah ya, lumayan untuk hasil kamera selfie-nya, videonya di 30 fps. Emang beda ya kalau untuk di kamera belakang lebih jelas, kalau untuk di kamera depan di 20 megapiksel juga. Jadi udah lumayan lah kalau untuk di harga 2 jutaan. Nah, masih di soal kamera ya teman-teman ya. Ini menarik perhatian aku juga nih. Soalnya nih di fitur lanjutannya, di lainnya tadi, selain ada fitur 108 megapiksel, di bawahnya itu ada fitur dual video. Jadi cocok banget nih kalau aku mau ngonten. Kalau kalian juga suka ngonten atau ngevlog tuh cocok banget nih. Dual video. Tuh, dia bisa untuk kamera depan dan kamera belakang sekaligus berbarengan. Jadi mantep banget deh pokoknya. Nih, kalian lihat ya. Ini untuk kamera depan, nah ini untuk kamera belakang nih yang ada akunya nih. Dan juga bisa diganti modenya. Kita ganti. Nah, jadi kayak video call teman-teman. Ada aku, ini untuk kamera depannya. Atau sebaliknya juga bisa. Nah, sebaliknya juga bisa. Jadi lebih enak ya kalau teman-teman mau untuk di dual video untuk bikin konten. So, kayak gini. Nah, kalau kayak gini juga bisa teman-teman. Sama aja ya. Untuk dual video. Kita coba ambil gambar ya, dual video ya. Hai. Mantap juga ya tuh. Tetap stabil juga untuk hasil gambarnya, untuk hasil videonya. Kita cek ya. Nah, dia bisa dirubah juga, langsung di setting gitu. Dari tampilan kayak gini tinggal langsung dirubah aja tampilan seperti ini. Jadi udah oke ya, ada fitur dual videonya. Cukup meningkat di Note 14 4G. Enak banget kalau kalian suka ngonten, suka jalan-jalan sambil ngonten, bagus banget kalau pakai di dual videonya. Nah, for your information nih teman-teman nih, baterainya pun udah lebih besar lagi ketimbang seri-series Redmi Note yang lainnya. Di Note 14 4G ini dia baterainya udah 5500 mAh, disupport dengan pengecasan 33 watt turbo charging, bukan lagi fast charging tapi turbo charging. Kalau sebelumnya di Note 13 masih 5000 mAh, 33 watt itu 1 jam 20 menit dari 0% sampai dengan 100%. Kalau ini di 5500 itu bisa di 1 jaman aja, karena tadi udah turbo charging, bukan lagi fast charging. Dan setelah kita main game, kita coba untuk foto, video dan lainnya, hanya berkurang di 15-20% aja untuk baterainya pada saat kita main game. Jadi udah besar banget baterai di 5500 mAh. Dan oke-nya baterai setebal itu, baterai sebesar itu, handphonenya tetap tipis, nggak terlalu tebel banget, sama dengan di Note 13 4G kemarin.
Kalau sudah ngomongin baterai, sudah ngomongin performa, kira-kira penyimpanannya besar nggak nih? Nah, setelah kita lihat tadi di websitenya, dan kita dapat gitu bahwa penyimpanannya itu di RAM 8128 dan 8256. Nah, kali ini yang aku pegang di Redmi Note 14 4G yang ini di penyimpanan 8128. Sudah cukup besar juga, jadi udah bisa ngedownload aplikasi-aplikasi berat kayak Mobile Legends tentunya, ataupun game-game lainnya. Jadi nggak akan mempengaruhi untuk kualitas dan performa pada saat kalian main handphone ini, karena memang penyimpanannya juga sudah cukup besar banget di harga 2 jutaan aja di Redmi Note 14 4G. Redmi Note 14 4G ini udah ada tambahan fitur NFC-nya nih, sesuai dengan kotaknya yang udah ditempelin stiker NFC-nya. Kita coba langsung untuk fitur NFC-nya ya, di bagian depan atau di bagian belakang untuk NFC-nya. Kita buka kantong ajaib. Di sini aku udah bawa e-money. Kita akan langsung coba aja, kita tempelin di handphonenya ini, NFC-nya berfungsinya di mana. Kita coba dari depan dulu ya. Fungsi nggak ya kalau di depan? Oh enggak. Oh berarti dari belakang ya. Kita coba tempel di belakang. Nah, langsung muncul aplikasi Oren. Berarti untuk NFC-nya bisa langsung ke-detect dari belakang sini. Oke, untuk NFC-nya berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Cepat juga. Kita simpan dulu di sini. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari Note 14 4G yang sekarang ini, yang baru aja rilis ini ya, dengan Note 13 4G, ya so-so lah ya, 50-50 kalau menurut aku. Karena ada upgrade-nya juga, ada downgrade-nya juga. Kalau upgrade-nya tentunya di performanya ya. Performanya lebih ngebut pastinya di Helio G99 Ultra. Terus baterainya juga di 5500 mAh turbo charging pula. Ya. Cuman downgrade-nya ya tadi itu ya. Bagian bezelnya ini lebih tebal ketimbang di Note 13, dia lebih tipis. Dan sayang banget tadi tidak ada kamera ultrawide-nya untuk di Note 14 4G. Sementara di Note 13 4G sudah ada kamera ultrawide-nya. Jadi kalau kalian butuh handphone mau Note 14 4G atau kalian sudah menggunakan Note 13 4G, pengen upgrade ke series terbaru, kalian tipikal yang mau upgrade handphone gitu di series terbaru, tapi tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan, cuman di performanya aja gitu, performanya udah lebih oke tadi di chipsetnya Helio G99, boleh kalian ambil di Note 14 4G. Tapi kalau kalian tetap mau stay di Note 13 4G, karena layarnya yang luas dan ada kamera ultrawide-nya tadi, boleh juga tetap di situ. Dan mungkin bisa langsung upgrade ke series Note 14 yang lainnya. Kalau yang kita bahas sekarang kan ini di Note 14 4G ya. Mungkin di Note 14 5G, Pro Plus tuh udah pasti lebih ciamik lagi, lebih oke lagi gitu. Kalau kalian masih bingung-bingung juga, kalian boleh nonton dulu di video kita sebelumnya, kita udah ngebahas di Note 13 4G. Warnanya cantik, performanya ultra, dan harganya terjangkau. Redmi Note 14 4G. Sekian sih, itu aja dulu sih kalau untuk dari Redmi Note 14 4G. Mungkin nanti kalau ada updatean lagi terbaru soal Redmi Note 14 series, kita akan bahas di video selanjutnya. Tentunya kalian tungguin aja terus video-video selanjutnya dari kita, dari Akaphone Official, dari aku KY gitu kan. Nah, kalian tonton dulu video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di komen-komen juga, bantu kita, support kita dengan cara komen di video kita, dan tonton juga sampai habis, jangan di-skip-skip ya teman-teman ya. Dan yang paling penting di-subscribe, aktifkan loncengnya. Dan oh ya, kalau teman-teman mau check out payment atau mau beli handphone ini di mana, ini udah ready, udah tersedia banget di Akaphone. Akaphone Provinsi Jambi, Akaphone yang ada di Jambi. Online-nya juga kita udah ada di toko Oren, di Shopee, dan Tokopedia. Nanti linknya aku masukin di bawah ya. See you, bye-bye. See you next time. Kita akan bahas di seri-seri handphone apa lagi kira-kira ya. Apakah kita akan ngebahas gadget-gadget terkini lainnya yang baru aja rilis nih, banyak banget kan, dari Oppo, dari Xiaomi ini tentunya, di series yang lainnya, Note 14 yang lainnya, ataupun di iPhone nanti juga boleh banget, atau nanti di Samsung yang akan launching juga boleh banget. Nantikan terus video kita, hanya ada di Akaphone Official. Ingat handphone, ingat Akaphone. Bye-bye.